Setelah sebelumnya gua bahas tentang handle login dan bagaimana caranya pas ke logout itu masih bisa di home screen tanpa balik lagi ke login screen. Sekarang gua mau bahas cara buat form loginnya, UI form loginnya. Karena kan kemarin cuma sampel aja, masih kayak gini. Sekarang mau buat formnya beserta validasinya. Yuk, pantengin terus. Sebelum itu, sebelum membuat formnya di sini, sebelum kita membuat formnya di sini gue menggunakan library Formic ya. Ini library yang bagus sih menurut gue. Jadi bisa di handle untuk validasinya juga dari situ. Untuk lebih jelasnya, bisa baca-baca dulu di sini ya, di websitenya formic.org. Nah, di sini kalian bisa baca dulu. Saran gue sih baca dulu sampai selesai biar kalian paham untuk penggunaan formicnya. Oke, di sini langsung aja gue kasih contoh sampel penggunaan formicnya. Pertama, tambahkan dulu package-nya ya. Di sini kalau kita baca dari dokumentasi Formic-nya itu dia menyarankan menggunakan YAP ya. Mana ya? Nah, ini dia menggunakan YAP. Lanjut, tambahkan paket YAP-nya. Udah selesai. Selanjutnya kita buat dulu formnya. Di sini gue pakai text input dari React Native ya. Jangan lupa di sini tambahkan keyboard type-nya email address agar keyboardnya itu menyesuaikan untuk inputan email. Di sini gue loginnya by email ya. Dan di sini pastikan juga auto kapitalisnya itu dimatikan. Untuk formnya di sini gue buat cuma dua aja ya, email dengan password. Oke, ini udah kelihatan. Selanjutnya gue styling dulu.
Nah, udah mulai kelihatan ya. Selanjutnya di sini perlu di styling adalah inputannya. Tambahkan styling untuk text input. Untuk yang bingung untuk tak styling ini, kalian harus belajar lagi tentang styling CSS ya, CSS web. Ini mirip. Kalau web kan misalnya padding left ya kan, itu kan seperti ini. Nah kalau di React Native itu jadi begini, padding left. Nah udah mulai kelihatan. Terus untuk button ini gue ganti menggunakan touchable aja. Biar ada efeknya gitu. Terus setelah jadi formnya ini, di sini kita tambahkan formicnya ya. Nah untuk tag formicnya itu kalian bisa lihat ada di sini contohnya. Ada di sini ya contohnya. Atau dari sini juga bisa. Kalian baca aja lah pokoknya dokumentasinya. Langsung aja di sini gue contohin ya. Nah, di sini ditambahkan juga initial value-nya. Di sini untuk value-nya ada email dan password ya. Jadi formic kita ada beberapa props yang akan bisa digunakan. Contoh seperti ini ya gue contohin ya. Beberapa prop required menurut gue ya yang harus digunakan. Karena di sini email sama password gue pasang untuk initial value-nya email dan password. Kalau kalian masih bingung lebih jelasnya sih, gue saranin baca dokumentasinya ini. Gue hanya mencontohkan aja.
Nah, di sini untuk validasinya, jadi saat si user melakukan input keyboard ya di sini ya, nanti akan menjalankan prop ini ya, validasinya akan dijalankan. Misalnya kita di sini gue mau pasang validasi email sama passwordnya, yaitu contohnya email harus formatnya email dan ini password email dan password itu required. Tadi validasinya pakai YAP ya. Ini harus sesuai ya untuk key-nya dari objeknya ini harus sesuai dengan yang di sini. Untuk YAP sendiri di sini kalian bisa baca dokumentasinya dari sini ya. Nah ini ada YAP-nya, cara installnya, cara penggunaannya kalian bisa baca di sini npmjs.com package YAP atau nanti gue tulis di deskripsi. Lanjut. YAP ini kompleks sih, banyak contohnya. Ini beberapa contoh aja yang gue pasang di sini. Gue validasi email itu harus string dan terus formatnya itu harus email. Kalau dia salah munculin message errornya ini, dan emailnya itu required ya, nggak boleh kosong. Nah, selanjutnya password. Di sini password juga sama, itu tipenya harus string, terus required. Dan gua tambahkan di sini minimum karakternya adalah 5. Jadi kalau dia tidak mencapai 5 akan muncul message error ini. Terus setelah pasang ini, di sini kita panggil prop-nya dari si Formik juga untuk menampilkan pesan atau handle logiknya. Kita pasang seperti ini. Ingat ya, kurawal, kurung buka, terus Formik props. Sebentar, oke. Ini di-cut dulu. Ntar kayaknya salah. Kurawal, kurung buka, Formik props. Kurawal, nah ini benar. Oke, di sini. Ini prop dari si Formik ya. Terus selanjutnya kita pasangin untuk prop-propnya. Di sini onceng tag misalnya.
Ini juga sesuai key yang dari atas ya, email itu email. Kalau kemarin kan on press-nya itu langsung ke fungsi on login-nya ya. Nah, di sini untuk fungsi on login-nya di-handle dari si on submit, si formic. Jadi di sini kita ganti untuk ininya on press-nya jadi handle submit. Handle submit ini dari prop-nya si formic. Terus gue juga pengen validasiin pas inputannya ini belum valid, gue pengennya button ini disable. Bagaimana caranya? Nah, di sini gue udah tambahkan beberapa prop ya. Kita tambahkan prop-prop yang tadi yang belum. Nah, maksudnya dirty ini jadi dia akan melakukan aksi setelah ini ada input klik pertama kali, ada klik pertama kali. Jadi pas pertama user ngetik atau apa ini baru akan melakukan aksi pengecekan. Nah, ini udah. Terus di sini pas disable gue mau bedain warnanya. Nah, di sini yang perlu gue lakukan adalah di sini gue tambahkan dulu untuk styling button disable-nya. Gue ganti aja jadi color-nya ya. Jadi keabu-abuan. Ini gue perlu ubah jadi array. Jadi kalau dia tidak valid dan setelah ada sentuhan atau aksi, dia akan tambahkan ini button disable stylingnya. Udah, simpan. Nah, ini sudah disable ya. Coba gue ulang dulu. Sebentar, gue butuh ngelock juga. Di sini gue pakai flipper buat ngelocknya. Di sini gue coba running ulang ya. Gue running ulang, dia akan running ulang ya. Nah, defaultnya ini buttonnya disable. Sekarang coba gua masukkan email yang benar. Ya, berhasil ya. Misalnya emailnya salah. Nah, ini udah di-handle otomatis dengan formic sama validasinya dari IAP tadi. Gampang kan? Terus setelah itu gue pengen munculin
message error. Misalnya pas tadi gini kan, ini emailnya kan tidak valid. Gue pengen munculin error. Nah, di sini ada satu lagi propnya itu yang bisa kita pakai adalah error. Di sini gue tambahkan seperti ini ya. Jadi pas ada errornya baru dimunculin. Kalau tidak jangan dimunculin. Jika ada error email, gue pengen munculin message errornya. Message errornya itu yang tadi. Nah ini. Contohnya invalid email address atau ini minimum length is 5. Jangan lupa tambahkan buat yang password. Simpan. Nah, ini otomatis langsung muncul kan. Coba kalau gua tulis begini, hilang. Kalau password, nah minimum length is 5. Nah, tapi stylingnya ini masih jelek ya. Jadi di sini harus tambahkan styling untuk error ya. Gue tambahkan di sini. Gue kasih warna merah. Biasanya error itu identik dengan warna merah. Simpan. Nah, ini udah cakep kan? Nah, cakep. Terus di sini gue pastikan lagi untuk on login ya. Oke, langsung kita coba. Udah benar ya. Coba gue login. Nah, udah deh. Selesai. Sekian dari gua kira-kira untuk handle form validasi dengan menggunakan Formik dan Yap. Kayak gini aja. Nanti akan gue bikin tutorial lanjutannya, misalnya dengan Hit API. Mohon ditunggu aja ya. Oke, bye-bye. Terima kasih.